Selamat sore rekan-rekan semuanya. Hari ini KPK kembali akan menyampaikan pengumuman penetapan tersangka ya, dan sekaligus juga dilakukan penahanan. Jadi tidak hanya penahanan, tetapi mengumumkan nama-nama tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan penerimaan suap anggota DPRD Jambi terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018, di mana sebelumnya KPK juga sudah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Gitu. Jadi ini adalah pengembangan lebih lanjut dalam proses penyidikan. Hadir sore hari ini Pak Laksana Harian Deputi Penindakan yang akan nanti menyampaikan beberapa poin terkait dengan pengembangan perkara dimaksud. Kami persilahkan setelahnya nanti rekan-rekan boleh bertanya lebih lanjut terkait dengan pendalaman mengenai perkembangan perkara yang sedang kami lakukan proses penyidikan ini. Baik, kami silakan Pak Laksana Harian Deputi Penindakan untuk menyampaikan beberapa poin terkait dengan perkembangan perkara dimaksud. Terima kasih Pak Arif Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera kepada semuanya. Terima kasih rekan-rekan jurnalis media yang berada di kelompok RKS sore ini. Jadi pada hari ini 17 Juli 2021 akan saya sampaikan penetapan dan penahanan tersangka dalam perkara suap terhadap anggota DPRD Jambi terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018. Sebelumnya dalam perkara ini KPK telah menetapkan tersangka sebanyak 18 orang dan saat ini telah diproses hingga persidangan. Adapun para pihak yang diproses saat itu terdiri dari Gubernur, kemudian pimpinan DPRD, pimpinan fraksi DPRD, dan beberapa pihak swasta dengan total 18 orang. Kita tahu bersama bahwa perkara ini diawali dengan sebuah kegiatan tangkap tangan pada 28 November 2017. Kemudian dalam perkembangannya KPK mengungkap bahwa praktek uang ketok palu tidak hanya terjadi untuk pengesahan RAPBD tahun 2018, namun juga terjadi sejak pengesahan RAPBD 2017. Oleh karena itu, mencermati fakta-fakta persidangan serta didukung bukti permulaan yang cukup, sehingga KPK menaikkan ke penyelidikan, dan kemudian pada 26 Oktober 2020 ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan para tersangka sebagai berikut. Yang pertama, SR, anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Kemudian yang kedua, AEP, anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. WI, anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 dan 2019. CFA, anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 dan 2019. Empat tersangka ini disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Konstruksi perkara diduga telah terjadi. Para unsur pimpinan DPRD Jambi diduga saat itu meminta uang ketok palu, menagih kesiapan uang ketok palu, melakukan pertemuan untuk membicarakan hal tersebut, meminta jatah proyek dan atau menerima uang dalam kisaran 100 atau sampai dengan 600 juta rupiah per orang. Para unsur pimpinan fraksi dan komisi di DPRD Jambi diduga mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait dengan pengesahan RAPBD Jambi, membahas dan menagih uang ketok palu, menerima
juta untuk setiap saksi, dan atau menerima uang untuk perorangan kisaran 1 juta, 140 juta, atau sekitar 200 juta. Khusus untuk para tersangka yang duduk di Komisi 3, diduga telah menerima sejumlah uang sebagai berikut. SR menerima sejumlah sekitar 375 juta rupiah. Kemudian AIP menerima sejumlah sekitar 275 juta rupiah. WI menerima sejumlah sekitar 275 juta rupiah. ZA menerima sejumlah sekitar 375 juta rupiah. Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan 4 tersangka tersebut masing-masing selama 20 hari pertama, mulai hari ini tanggal 17 Juli sampai dengan 6 Juli 2021. SR dan AEP akan dilakukan penahanan pada rutan KPK Kafling C1. WI dan ZA ditahan pada rutan KPK Gedung Merah Putih. Sebelumnya akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rutan KPK Kafling C1 sebagai pemenuhan protokol kesehatan pencegahan dan penyebaran COVID-19 di lingkungan rutan KPK. Pelaku korupsi dari sektor politik ini tercatat termasuk salah satu yang terbanyak ditangani KPK. Hal ini tentu saja merupakan sisi yang kurang baik bagi demokrasi yang sedang kita jalankan saat ini. Semestinya kepercayaan rakyat yang diberikan kepada para wakilnya di DPR ataupun DPRD tidak disalahgunakan untuk mencari keuntungan pribadi. Demikian saya kembalikan kepada jurubicara. Terima kasih. Terima kasih. Betul yang telah mengatakan poin beberapa hal terkait dengan penetapan tersangka baru dalam dugaan suap RAPBD Jambi 2019 dan sekaligus kita akan penahanan selama 20 hari. Kami silakan. Satu. Di belakang. Oke, satu dulu ya. Ya, terima kasih. Saya Mario dari Metro TV. Terima kasih Pak Polisi, Pak Ali. Yang pertanyaan saya ini kan kasus cukup lumayan lama ya. Bahwa awalnya itu dikatakan pada terkait OTT pada tahun 2017. Nah pertanyaannya, ini udah belum? Totalnya berapa? Anggota DPRD ini berapa? Dan untuk eksekutifnya berapa? Ini kan awalnya itu yang ditangkap kan Priyono, kalau nggak salah ini orang PAN dari fraksi PAN. Nah ini kan sudah ada semacam apa ya referensi ataupun modus operandi yang sama bagaimana terjadi di Malang 22 anggota DPR